Saya gak nyangka aja, bahagia, terharu bisa dipanggil sebagai siswi teladan SMA 1 Anokoya Putri. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali Ketika saya pertama kali dinobatkan sebagai siswi teladan di SMA 1 Anokoya Putri ini, perasaan saya itu ada bahagianya juga, tapi juga ada susahnya. Bahagianya itu ya karena ya seperti itu pastilah membuat bahagia, tapi susahnya itu saya merasa ada tanggung jawab yang lebih besar yang harus saya ambil lagi, yaitu menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi contoh yang baik bagi orang-orang sekitar saya. Setelah mendengar nama saya disebutkan ketika pembagian siswa teladan peminatan MA 1 Anokoya Putri, saya merasakan dua hal, yaitu antara bahagia dan cemas. Saya merasakan bahagia karena saya memang berharap bisa membawakan oleh-oleh kepada bapak saya setelah bapak saya mengunjungi saya pada hari Jumat mendatang. Dan prestasi pertama kali saya ingin beritahukan yaitu kedua orang tua saya, karena mereka yang berperan dalam proses kesuksesan saya saat ini. Beliau hanya berpesan kepada saya berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menjadi orang yang sombong, esok, karena itu hanya kebahagiaan dunia dan tidak mungkin dibawa ke akhirat. orang tua adalah orang pertama yang saya targetkan untuk mendengar kabar gembira dari saya. Salah satunya adalah ibu saya, karena ibu adalah orang yang sangat memperhatikan terhadap belajar saya, terhadap ilmu saya, Yaitu tentu saja keluarga saya, terutama orang tua saya, karena mereka yang sangat berperan penting dalam kehidupan saya, memberikan saya nasihat dan juga memberikan arahan agar saya tetap menjadi orang yang baik dimanapun saya berada. Selain keluarga saya, ada juga guru-guru saya, sahabat-sahabat saya yang terus memberikan motivasi kepada saya untuk terus belajar dan bersemangat dalam kesehariannya. Orang pertama kali yang saya ingin beritahukan ketika saya mendapatkan prestasi sebagai teladan adalah bapak dan kakak saya, karena mereka berdua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup saya. Mereka adalah hidup saya, mereka adalah kebahagiaan saya. Bapak saya selalu berkata seperti ini, jangan menunda hal yang kamu bisa lakukan sekarang. Mengapa demikian? Sebab jika kamu bisa melakukan sekarang, tapi kamu masih bisa melakukan besok, itu perbaikan akan tertunda. Jika kamu melakukan sekarang, maka perbaikannya akan maju ke depan, sehingga kamu bisa langsung melihat apakah masih ada celah dari pekerjaan yang kamu lakukan itu. Itu yang selalu saya ingat dari bapak saya. Lalu dari kakak saya, dia merupakan sumbangsih terbesar buku terhadap saya. Mengapa demikian? Karena kakak saya akan selalu memberikan buku meskipun satu dalam 1 tahun, walaupun saya tidak meminta. Dan itu merupakan keinginan terbesar saya, yaitu mengoleksi buku dalam 1 tahun setidaknya 1. Metode belajar saya itu belajar bersama, karena dengan belajar bersama saya itu bisa berbagi ilmu saya kepada teman-teman saya. Sebenarnya sama dengan yang lain. Ya kalau ada PR mengerjakan, jika malam membuka buku, ya sama seperti yang lain. Bedanya apa? Bedanya dari keyakinan dan ketekunan dari seorang yang belajar tersebut. Jadi kalau metodenya sudah benar, misalnya mengikuti metode yang diucapkan oleh motivator, kalau tidak tekun
takut atau tidak yakin pada diri sendiri, itu tidak akan terjadi apa yang kita hajatkan seperti itu. Kalau berbicara masalah metode belajar, sebenarnya sama saja dengan yang lainnya. Hanya saja ketika guru selesai memberikan pelajaran, itu bukunya jangan langsung ditutup. Setidaknya kita mengingat apa-apa saja yang telah diberikan oleh guru. Dan juga berasosiasi, yaitu mengaitkan satu fakta dengan fakta yang lain agar kita tidak mudah lupa. Di sini saya memiliki metode belajar. Metode belajar saya sendiri itu bisa mengenali diri saya sendiri, bagaimana otak saya bisa menerima pelajaran yang saya pelajari. Metode saya seperti ini. Seumpamanya besok ada pelajaran matematika, berarti saya harus membaca dulu materi matematika itu, lalu kan matematika itu membutuhkan latihan. Setelah mempelajari lalu memahami, lalu saya melatih dengan saya sendiri, atau jika ada mbak-mbak yang tahu, maka saya harus meminta tolong untuk dikoreksi apa yang telah saya tulis. Setelah itu saya menjelaskan kepada diri saya sendiri agar saya sendiri itu bisa memahami bagaimana pemahaman saya sendiri. Setelah itu, setelah menjelaskan kepada diri saya sendiri, saya akan menjelaskan kepada teman-teman saya. Jika saya menjelaskan kepada teman-teman saya, pasti mereka akan muncul pertanyaan, sehingga dari pertanyaan itu saya bisa mengoreksi apa yang salah dari latihan-latihan saya. Mimpi terbesar saya kalau keluar dari MAPI ini, sebenarnya saya ingin kuliah di Kairo Al-Azhar, tapi orang tua saya tidak mengizinkan saya, jadi mau tidak mau saya menuruti permintaan keluarga saya. Kenapa saya selalu belajar, atau ya selain membahagiakan orang tua, saya ingin menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Bergunanya apa? Bergunanya dari ilmu saya. Kalau saya misalnya masuk kelas, keluar kelas saya mendapatkan sedikit ilmu, saya itu merasa sia-sia. Ya uang, biaya, tenaga saya keluarkan untuk sekolah, namun apa hasilnya? Jadi harapan saya untuk kedepannya ini agar ilmu saya dapat berguna bagi orang lain. Seperti itu. Mimpi terbesar saya setelah keluar dari MAPI ini, semoga saya bisa memberikan perubahan yang lebih baik lagi kepada semua orang, terutama di daerah-daerah terpencil yang mana masih pemikirannya agak gimana ya gitu, pendidikannya itu tidak terlalu luas. Jadinya Mimpi terbesar saya setelah saya lulus dari MA1 Anukaya Putri, sebenarnya saya masih belum bisa memprediksi apa mimpi saya, tetapi yang paling saya ingini sekarang adalah saya bisa menjelajahi Indonesia. Artinya bukan hanya menjelajahi bagaimana Indonesia, fenomena alam di Indonesia, tapi saya juga ingin menjelajahi bagaimana budaya Indonesia, sebagaimana Indonesia itu dikenal dengan keanekaragaman budayanya. Ya, saya ingin menjelajahi budaya Indonesia. untuk teman seperjuangan, teman-teman siswi MA1 Anukaya Putri, jangan bangga menjadi pintar, karena seorang itu tidak diukur sejauh mana dia menguasai ilmu, tapi seberapa besar dia mampu untuk mengamalkan ilmu yang dia miliki. Dan jangan lupa, jadilah orang yang pandai bersyukur agar menjadi orang yang beruntung. Jadi pesan saya kepada seluruh siswi MA1 Anukaya Putri, sebenarnya ilmu itu bisa didapatkan oleh banyak orang, semua manusia lah. Namun barokah itu hanya orang-orang terpilih yang mendapatkan ilmu. Pesan untuk teman-teman saya yang berada di MAPI, semangat terus belajarnya, perbaiki niat lillahi ta'ala, dan jangan pernah jangan pernah mendengarkan ocehan-ocehan mereka yang tidak
berguna sama sekali. Terus jangan patah semangat. Ingat terus pesan kedua orang tua dan patuhi aturan dan terus melangkah. Jangan jadikan kegagalan sebagai sebuah hambatan. Pesan-pesan saya untuk siswa MA 1 Anugerah Putri, yang pertama kalian harus memulai pelajaran di pondok maupun di sekolah, maupun kalian memulai ujian, memulai pelajaran ketika mau belajar ujian, kalian harus tawasul dulu kepada Nabi Muhammad, kepada sahabat, kepada masyayikh pondok pesantren Anugerah, kepada guru-guru kalian dan kepada kedua orang tua. Karena mengapa? Jika kalian tawasul dulu, kalian tidak hanya akan memperoleh ilmu yang bisa meningkatkan nilai, tapi kalian juga akan memperoleh ilmu yang barokah dari doa yang kalian tawasulkan kepada mereka. Dan yang kedua, saya harap kalian tidak menunda-nunda waktu. Jika ada PR sekarang, mohon langsung diselesaikan. Sebab mungkin kalian akan bilang, saya akan mengerjakannya besok. Tapi belum tentu besok kalian akan mengerjakan, sehingga hal itu akan terbengkalai sampai kapanpun. Seperti itu. Mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.